Saudara-saudari terkasih, berjumpa lagi dengan saya Romo Andreas Basuki Wagiman, Romo Abbas. Kita akan dengarkan unek-unek dari teman berjudul Belajar dari Pahitnya Hidup. Namanya Robertus Bayu Wibowo, anak ketiga dari 3 bersaudara. Keluarganya cukup dihormati di desanya karena bapak ibunya guru. Mereka pun sangat menyayanginya dan memanjakannya. Apa yang dimintanya berusaha mereka penuhi. Mungkin karena ia anak bungsu. Masa kecilnya terasa amat bahagia. Ia tumbuh menjadi anak yang periang dan manja. Petaka mulai saat ia berusia 10 tahun. Kelas 4 SD, bapaknya terkena serangan jantung dan mendadak meninggal. Pada kala itu keluarganya sok berat. Ia pun tak menyangka hal itu akan terjadi. Ibunya terpukul atas kejadian itu. Ibu sering melamun, terlebih di rumah. Mereka tinggal berdua saja, ibunya dan dia. Kakak pertamanya kuliah. Kakak keduanya belajar di Seminari Santo Paulus Palembang. Sejak bapaknya meninggal, ibunya sering sakit-sakitan. Hampir setiap bulan ibunya masuk ke rumah sakit. Karena itu kakak keduanya yang di seminari memutuskan untuk keluar dan merawat ibu. Sebenarnya tak ada yang memintanya, namun itu keputusannya sendiri. Alasan kakak keduaku itu tak tega melihat ibu yang sering sakit dan dia yang masih terlalu kecil untuk memperhatikan ibunya. Namun meski sudah ada kami berdua, yaitu dia dan kakaknya, ibunya tak kunjung membaik. Ibunya masih saja sering murung dan sakit. Pada akhirnya mereka berdua harus menerima kenyataan yang paling pahit berikutnya. Jangka 2 tahun setelah kehilangan bapak, saat kelas 1 SMP, ia pun kehilangan ibu. Akibatnya yang sudah harus diterima. Ia sering tinggal bersama nenek di Jawa. Ia sangat terpukul atas kejadian beruntun meninggalnya kedua orang tuanya itu. Ia yang dulu periang dan manja menjadi anak pendiam dan tertutup. Di Jawa ia pun tak punya banyak teman. Maka ia kesepian dan sering menangis saat ia di kamar sendiri. Teringatlah ia pada orang tuanya yang dulu sangat menyayanginya. Setamat SMP ia menginjak SMA, sedikit demi sedikit ia bangkit karena ia mendapat teman yang semuanya baru saling mengenal dan begitu mengerti dia. Di SMA ia tak lagi pendiam dan mulai membuka diri. Semakin lama ia mulai menemukan kebahagiaannya kembali. Setamat SMA ia kuliah. Di tempat kuliah lebih lagi, karena ia mendapat banyak mata kuliah psikologi dan pengembangan diri. Sehingga ia bisa belajar tentang seluk-beluk kejiwaan orang, termasuk kejiwaan dirinya sendiri. Ia menjadi heran akan semuanya ini. Segalanya seperti sudah ada yang mengatur bagaimana ia harus menemukan, menata, dan mengembangkan hidupnya. Lalu ia menjadi semakin kuat dan bahkan ia merasa menjadi pribadi yang lebih kuat daripada teman-teman seusianya.
Karena pengalaman pahit dalam hidupnya itu, ia percaya kepada Tuhan Yesus berada di balik semuanya itu. Terlebih setelah ia boleh berkarya untuk mengabdikan diri di sebuah sekolah menengah atas yang adalah sekolah yayasan Katolik, kepercayaan dirinya dan imannya kian mantap. Ternyata Allah memiliki rencana yang indah bagi dirinya. Demikianlah cerita dari Saudara Robertus Bayu Wibowo. Tuhan memberkati kita. Amin.